Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa motor lagi jelek gara-gara klinos ya. Sempat mati tadi. Ya wes, kali ini penulis ingin bahas soal ganti oli ya. Untuk mereka-mereka yang selama ini diomongi ganti olinya itu standar aja. Jadi ganti oli standar itu adalah 2000 km. Biasanya ini adalah mereka-mereka yang sekarang ini pakai olinya oli MPX, MPX 1 ataupun MPX 2 atau Yamalu Supermatic atau apa. Jadi biasanya diomongi ganti olinya tiap 2000 km. Terus yang ngomong gini nggak cuma mekanik bengkel resmi, tapi juga mekanik bengkel nggak resmi. Kalau ditanya kenapa kok nggak berani nyarankan 5000 ya, karena ya penulis sendiri kalau motor yang nggak penyakitan, beat, Dex 2, spin, Supra ya, beberapa kali Supra. Itu kan penulis kalau ganti oli bulan hitungannya 3 bulan apa 4 bulan. Kayak Mesran di motor Supra ya, Supra Fit X New ataupun Supra X. Itu penulis kalau ganti 3 bulan. Oli opo? Oli Mesran kalau nggak salah ya. Oli apa sih, lupa penulis, pokoknya panjang lah ya, bulan hitungannya 3 bulan. Kalau sekarang baru tahu ya, setelah motor ono speedometer MID ini rotok kena jaraknya ya kira-kira 20 kilo ya, sebulan itu 1100. Jadi kalau 3 bulan ya sekitar 3300 lah, dibulatkan 3500 gitu mungkin, karena pasti ada jalan-jalan juga kan selain dari tempat kerja. Jadi sekitar segitu. Oli ya, saat penulis sudah pakai Suzuki Spin, oli yang umurnya 2 bulan, yang umurnya 1 bulan, penulis anggap oli jelek. Jadi mulai pakai Suzuki Spin itu penulis jadi termasuk sering coba-coba oli. Nggak banyak sih, ya cuma oli-oli yang mudah didapat di pasaran. Saat nemu nih kadang kasrolah, kadang tergiur sama ini oli Shell bagus, tergiur juga, nyoba dan kecewa. Tapi oli-oli yang jelek itu umurnya 2 bulan atau 1 bulan. Ada juga yang 2 minggu tapi dipaksakan ya, ada beberapa. Jadi 2000 km atau kalau dalam pemakaian penulis kurang dari 2 bulan itu adalah oli yang kurang bagus kalau menurut penulis. Nah itu penulis ketika confirm nggak berani ya nyarankan rekomendasi oli 5000 km. Jadi ada mekanik nih yang kalau rekomendasi ganti oli itu 2000 km. Kebetulan ada tulis tanya, kenapa nggak berani tak ngomong 5000 km? Oli itu kayak ban, jadi lebih aman itu ganti oli sebelum waktunya gitu. Jadi kayak ban, kalau ban sudah gundul ya itu harusnya ganti, tapi nggak ganti juga nggak apa-apa gitu ya. Ya apa ya, ini contoh klasik ya, klasik, karena ya sering ya kalau ditanyakan kenapa kok 2000, kenapa nggak 5000, oli saya lo bisa 5000 ya, kayak ban lah, nggak butuh ganti, nggak usah ganti. Maksudnya ada terapas sedikit nggak apa-apa, bisa terus dipakai. Menurut penulis ya, oli itu bukan ban,
menganalogikan oli dengan ban itu salah. Karena apa? Karena ban kalau gundul masih bisa jalan. Oli kalau sudah semi rusak, mulai rusak, itu nggak segera diganti, rusak mesinnya. Dan 2000 sampai 5000 dibanding 5000 itu jauh ya. Kalau ban semi gundul kayak ya motor penulis ini yang sudah penulis bahas tahun lalu ya, sampai sekarang masih bisa dipakai karena gundulnya cuma ya makin gundul sedikit aja. Kalau oli nggak bisa seperti itu. Oli kalau sudah mulai rusak, jadi rusaknya itu cepet banget. Kalau ada yang bantah, ya silakan. Sampai ini sudah pernah pakai oli berapa kali ganti merek. Penulis sudah 40 kali dan penulis merasakan berbagai macam merek oli. Dan oli kalau sudah mulai rusak, itu sudah pasti akan segera rusak parah. Sampai nggak bisa ditolerir. Beberapa kali ya penulis coba oli itu telat gantinya ya. Telat gantinya sehingga oli rusaknya parah ya. Parah hanya dalam sehari. Makanya penulis waktu sudah rusak parah nggak berani kencang. Nah terus ya, dengan artian itu ya, kalau misal olinya bagus diganti di 2000 km itu rugi banget. Rugi karena ya penulis saja lah. Penulis bisa sampai 3000, 5000 lah. Kalau olinya bagus banget 5000, 6000 penulis berani. Itu masih belum kenal minyak goreng. Belum kenal minyak goreng gantinya 6000, 5000. 6 bulan, 5 bulan. Ya lebih ya. Maaf. Padahal itu belum kenal minyak goreng, penulis berani sampai 6000. Disuruh 2000 ya rugi. Bisa ngirit 3 kali tapi disuruh cuma sekali tok ya. Terus sisi lain lagi, kalau olinya jelek 2000 itu kelamaan. Bisa aja olinya cuma tahan 200 km. Lalu bagaimana sih ciri oli yang sudah harus ganti oli dan ciri oli yang belum waktunya ganti oli? Biar nggak dibohongi sama orang jualan terus. Mosok ganti oli per 2000 km, padahal kalau olinya bagus ya harusnya 5000 lah minim itu. Kalau merasa standar penulis ini aneh, 5000 dianggap aneh, pabrikan tuh rekomendasinya 4000. Jadi rekomendasi 5000 itu cuma tambah sidik tok. Dulu juga malah ada yang sampai berapa ribu kilometer itu yang untuk motor laki. Jadi standar penulis itu normal, sebegitu itu normal. Jadi bukan standar yang terlalu ketat sekali, enggak. Itu kalau olinya memenuhi standar, olinya kualitas, ya segitu. Zaman dulu, zaman sebelum adanya oli Jaso MB, ya segitu waktunya ganti oli. Kalau mereka pede dengan olinya, ya pasti bahkan rekomendasi panjang. Rekomendasi 2000 itu sudah menunjukkan rasa tidak percaya diri, sudah miris-miris gitu ya.
Dan ya kalau terus-terusan kayak gini ya, lama-lama bisa jadi 1.000, lama-lama bisa jadi 500, nggak usah apa wis. Karena ya konsumen tahu sendiri. Ya ini salah satu petunjuknya ya. Untuk mereka yang sama sekali belum pernah membandingkan oli, gimana sih cara tahunya oli yang masih layak pakai dan nggak layak pakai? Yang pertama adalah waktu di drain. Kalau oli di drain itu sudah kayak air keluarnya, kerocokannya banter banget, nggak peduli mesinnya panas, nggak ada kayak dele-delenya sudah kayak air yang begitu dibuka dilepas bautnya langsung bior gitu ya, nggak ada jos gitu ya, itu wes tanda mencurigakan. Karena oli yang masih layak pakai ya, masih layak pakai ya, ingat ya, dalam suhu mesin, dalam suhu kerja mesin ini juga harus dicatat ya, dalam suhu kerja mesin itu keencerannya nggak kayak air, nggak ada label tulisan 10W40. Itu maksudnya kalau dipakai di suhu kerja mesin ya, itu suhunya 100 derajat, kekentalannya SAE nya 40. Jadi bukan 0. Saat dipakai, saat mesin kerja, suhu mesin 100 derajat, itu kekentalan olinya tidak 0, tapi ya sesuai labelnya harusnya 10W40 misalnya ya, penulis pakai contoh itu. Maka kekentalannya oli harus SAE 40. Masuk akal enggak? Soalnya beberapa mekanik bengkel itu pakai alasan, oh iya mas ini olinya panas. Kalau olinya panas jadi cair kayak air. Jangan mau dibohongi seperti itu. Karena kalau misalnya beneran begitu, maka harusnya di spesifikasi ditulis kekentalannya 0 gitu. Jadi ketika suhu 100 derajat kekentalannya 0 gitu. Tapi kan faktanya enggak. Faktanya di spesifikasi ditunjukkan kekentalannya sekian CST. Yang kalau dalam kategori adalah SAE 40 gitu misalnya. Jadi enggak 0 waktu di drain itu. Kalau sampai 0 ada masalah pada olinya. Yang kedua soal warna. Warna oli itu nggak boleh 100% hitam. Dipakai bayangan nggak boleh sampai 100% hitam. Dilihat ketika mengocor dari lubang oli nggak boleh sampai kelihatan hitam. Harus minimal ono coklat-coklate, ono bening-beninge, masih tembus pandang. Kalau sampai hitamnya kelam banget, nah itu ciri ada masalah. Artinya 2000 km nggak layak pakai. Terus yang berikutnya adalah volume. Olinya ya harus jangan berkurang banyak. Kalau yang keluar dari mesin cuma sedikit, nah itu harus curiga. Ada masalah berarti. Entah masalah di mesin atau masalah di oli itu tersendiri. Tapi ya perhatikan bahwa ya mekanik yang ngomongi 2000 km itu apa pernah peduli soal oli? Lihat kondisi olinya kayak wah kok entek gitu ya, wah kok wireng banget, wah kok encer banget gitu. Apa mereka pernah ngasih rekomendasi, oh ini olinya jelek mas, jangan pakai ini lagi?
misalnya tanya, loh mas, iki oli apa mas, kok sampai kok ini oli nih gitu. Kalau ya pemirsa mengamati ada 3 ciri oli yang sudah rusak tersebut dan mekaniknya nggak melakukan respon, ya, maka itu mekaniknya ngawur atau emang niatnya jahat. Jadi antara niat jahat atau awam, wes harus salah satu itu. Karena wes jelas itu olinya nggak ada masalah, karena ya sesuai fakta lah. Oli itu nggak mungkin waktu dipakai kekentalannya segitu. Namanya 10W40 ya, waktu dipakai ya harusnya SAE40. Kita kan nggak punya ukuran, jadi nggak ngerti kira-kira. Tapi kalau encernya sama kayak air, ya itu sudah jelas nggak layak pakai lah. Kalau warnanya hitam kelam nggak ada coklat-coklat, ya wes nggak layak pakai lah. Kalau volumenya berkurang banyak, ya itu jelas nggak layak pakai juga. Kalau mekaniknya nggak tanya-tanya, ya harus curiga dengan mekanik. Kalau mekaniknya baik, ya mungkin disarankan, ini kalau misalnya olinya tetap, ganti oli berikutnya yang pendek aja mas. Atau ini rekomendasi oli ini mas, bisa lebih awet kok dari yang ini. Itu kalau mekanik yang bener. Terus kalau oli yang layak pakai bagaimana? Bening bukan acuan ya, bukan acuan. Walau hitam itu tanda olinya rusak. Bening belum tentu. Bening itu belum tentu olinya masih layak pakai. Karena penulis mengalami beberapa kali oli bening tapi nggak layak pakai. Oli layak pakai itu bagaimana? 1. Performa kendaraan itu masih sama seperti ketika pertama ganti oli. Ya, performa kendaraan masih belum turun, akselerasi masih belum turun, top speed masih belum turun, stabil. Itu ciri oli masih layak pakai. Berikutnya adalah suara mesin halus. Misal ya, oli sudah agak hitam tapi suara mesin masih seperti awal-awal ya, bukan berarti hilang sama sekali. Ya volumenya juga tetap, volume oli nggak turun banyak. Terus nggak encer sekali. Suara mesin halus. Nah itu bisa jadi olinya masih layak pakai. Jadi ya mungkin ada kontradiksi, kok hitam disebut jelek, hitam disebut bagus. Ya ada apanya ya? Yang pertama tadi, tiga-tiganya terjadi sekaligus itu tanda masalah besar pada olinya. Sementara yang penulis sebut barusan, oli masih layak pakai, itu ada syarat tertentu sebelum kita menentukan layak pakai. Performa motor nggak boleh turun, jadi tetap kencang, tetap halus. Volume oli masih harus tetap. Terus apalagi tadi? Ya olinya nggak encer, masih tetap kental. Oli kalau rusak ya, kentalnya itu beda ya. Kentalnya beda. Kalau oli mesin nggak mungkin lah sampai kentalnya nemen. Biasanya habis duluan. Kalau oli suspensi beda lagi ya. Oli suspensi aja yang benar-benar rusak, ternyata masih encer ya, nggak sampai kental-kental nemen. Apalagi kalau olinya nggak hitam. Tapi ya itu tadi penulis juga bilang, oli bening juga belum tentu tanda olinya layak pakai.
bening. Tapi kalau apa jenenge anu ya, apa jenenge bening, tapi kalau performa mesin sudah turun, kalau olinya sudah sangat encer, volumenya berkurang, ya itu tetap tanda oli jelek. Jadi ya apa ya, jadi kita harus punya standar sendiri lah, jangan nuruti omongan mekanik. Ini jelas lebih lambat dari kemarin ya. Jelas lebih lambat dari kemarin. Tarikan jadi nggak enak habis ngebut. Tarikan jadi nggak enak banget. Nggak kerasa tenaga nendi, tenaga hilang. Nggak ada tenaganya. Habis dipakai ngebut barusan tenaga hilang. Wis cirinya kalau pakai klinosan gitu. Kalau pakainya pelan-pelan tenaga makin lama makin mantap. Ya padahal secara keseluruhan performa turun, tapi yang penggunanya nggak kerasa. Habis dipakai ngebut tadi hilang sudah tenaganya. Rugi pakai klinos. Terus balik lagi ke oli ya. Untuk menentukan oli bagus atau enggak ya harus dari kita. Jangan minta pendapatnya mekanik. Mekanik itu apa sih? Dodolan kadang. Dijarno oli nelek. Karena apa ya, nanti kalau rusak kan baliknya ke dia. Siapa toh orang yang nyalakan oli kalau ada masalah? Enggak ada. Siapa? Orang kalau ada masalah misalnya pistonnya beset gitu, apa nyalakan oli? Enggak. Paling nyalakan bensin. Oh, pertalite ya. Oh, pantes. Padahal ya enggak juga. Penulis pernah pakai tulisan pakai apa? Premium. Ya no problem, mesin oke. Kalau Yamaha NMAX ini pakai premium terus kena fuel dilution itu kan karena oli. Ketahuan jelas suaranya wasak kuasar banget ya. Sama gini, sama apa kasare oli win ini jauh masih halus iki ya, padahal oli yang kayak gini nih menurut penulis sudah merasa waktunya mau ganti. Kasarnya jauh di atas ini. Di atasnya pakai oli win di pemakaian 635 km. Jauh. Padahal itu berapa kilometer? 400 km. Olinya palsu kali. Bawaannya motor kok. Motor baru terima, belum ganti oli belas sama sekali. 400 km suaranya wis kasar. Jauh lebih kasar daripada ini. Jadi nggak bisa bilang oli itu pasti bagus sama semua, nggak bisa. Dan waspada dengan mekanik yang ngomong, oh ini pakai sampai 2000 km. Hati-hati. Perhatikan yang udah penulis jelaskan tadi. Apa bener bisa segitu? Ya wis lah. Kayaknya itu aja ya. Udah hujan. Wis yang jelas hati-hati wis sama mekanik kayak gitu. Yang pertama, kalau misalnya olinya bagus, rugi. Karena kalau olinya beneran bagus, bisa sampai 5.000, 6.000. Dan penulis ngomong beneran. Karena penulis kalau ganti oli ya, sampai 6.000, beneran.
buang-buang uang lah. Kalau oli awet disuruh ganti cuma 2.000. Dan begitu juga sebaliknya, bakal buang uang banyak, bakal keluar uang banyak ketika oli yang layaknya cuma pakai 200 km dipakai 2000 km. Ya wes, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.